Shalom teman-teman, damai sejahtera Allah dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Hari ini saya mau berbagi kesaksian di mana pada tanggal 4 Mei 2025 saya mengalami suatu perjalanan spiritual yang belum pernah saya alami sebelumnya, di mana saya itu dibawa ke sebuah mimpi yang benar-benar bisa saya rasakan, mimpi yang benar-benar masih melekat hingga pada saat ini di dalam hati saya, dan sebuah penglihatan yang benar-benar nyata, dimana pada malam hari itu saya tidur, kemudian tiba-tiba saya berada di dalam mimpi, dimana saya berada di suatu tempat yang begitu gelap, tempat yang benar-benar tidak ada cahaya sama sekali, dan tempat itu benar-benar penuh dengan sesuatu yang ribut. Ada suara tangisan, ada suara teriakan, ada suara keretakan gigi, dan itu benar-benar ribut. Dan saya awalnya tuh saya belum mengerti itu saya berada di mana, dan saya belum mengerti apa itu. Saya kira itu hanya mimpi biasa. Tapi Tuhan menunjukkan kepada saya di mana saya melihat ada sebuah pusaran berbentuk bulat yang sangat besar. Di sana saya melihat persekian detiknya orang-orang jatuh dari pusaran itu. Kemudian ternyata tempat gelap yang saya lihat ini bukan sesuatu tempat yang kosong, bukan ruang yang hampa, melainkan tempat gelap ini ternyata bisa bergerak. Saya yakini bahwa tempat gelap dan roh dan sesuatu yang gelap yang bergerak itu adalah roh iblis, dimana saya lihat orang-orang yang keluar dari pusaran hitam itu akan langsung ditangkap dan langsung dicabik-cabik oleh roh yang gelap ini, sehingga orang yang baru turun itu belum lama, itu waktunya sangat cepat, orang itu sudah hancur. Dan ketika badan seluruh tubuh mereka sudah hancur, setiap organ tubuh itu kembali tumbuh lagi dan hancur lagi, kemudian tumbuh lagi, dan itu terjadi sangat cepat dan berulang-ulang. Dan yang saya lihat memang semuanya gelap, tidak ada warna sama sekali. Mungkin ada warna, tapi saya tidak pernah melihatnya di dunia ini karena warna itu sangat aneh. Kemudian Tuhan juga menunjukkan kepada saya ada seperti jeruji besi yang tajam, dan besi itu sangat rapat satu sama lain, sangat rapat, dan itu berbentuk seperti melingkar, dan di tengahnya ada banyak orang yang mungkin di dalam penyiksaan. Karena saya benar-benar tidak melihat wujudnya manusia itu, saya benar-benar tidak melihat wujud orang-orang yang ada di dalam sana. Yang saya lihat hanya seperti potongan-potongan daging yang berusaha untuk keluar melalui celah-celah dari jeruji besi itu, dan tidak bisa berhasil karena memang itu adalah penyiksaan yang sangat dahsyat sekali. Dan saya sadari saya di mana saya pada saat itu. Saya juga merasa seperti orang yang hilang. Saya merasa sedih, perasaan jauh dari pertolongan itu ternyata nyata adanya pada malam itu, dan saya bingung. Kemudian akhirnya saya diberikan rasa damai sejahtera. Sebelum saya bangun, saya melihat satu simbol seperti sebuah matahari yang besar, dan di tengahnya ada seperti mata manusia yang mengeluarkan air. Saya percaya matahari itu menangis, dan awalnya saya tidak mengerti apa arti dari mimpi saya dan kenapa Tuhan izinkan saya untuk berada di mimpi itu. Kemudian saya dari tanggal 4 Mei hingga sekarang ini, akhirnya saya selalu meminta Tuhan untuk memberitahukan saya apa artinya. Kemudian saya percaya sekali Tuhan mengizinkan saya untuk mengalami ini, supaya saya bisa juga untuk mengajak teman-teman semakin sadar bahwa keselamatan itu sangat berharga, dan kita tidak tahu kapan waktunya kita dipanggil, kapan waktunya Tuhan datang. Jadi mari kita yang belum percaya, kita segera percaya kepada Tuhan, karena ternyata alam maut itu semenyeramkan itu. Hal yang paling tidak pernah ada di dunia ini itu terjadi di neraka. Hal yang paling sedih, hal yang paling seram. Kemudian saya juga mengajak teman-teman yang
sudah percaya namun hidupnya masih setengah-setengah atau suam-suam kuku, belum sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh sama Tuhan, karena kita tidak tahu jebakan iblis seperti apa, mengingat keadaan zaman sekarang ini yang semakin jahat. Mungkin lewat kesaksian ini juga bisa memberkati teman-teman supaya semakin hari semakin bergantung sama Tuhan, semakin menaruh kepercayaan sama Tuhan, semakin percaya bahwa Tuhan itu adalah salah satunya jalan keselamatan. Saya juga mengajak teman-teman untuk bisa membagikan video saya supaya orang-orang yang menonton dan juga mendengarkan kesaksian saya juga bisa tersadar dan kembali kepada Tuhan, dan kita bisa memberkati orang-orang, karena satu jiwa itu sangat berharga di hadapan Tuhan. Karena yang saya lihat di mimpi itu bahwa Tuhan menangis melihat jiwa itu semua sebanyak itu, seperti rintihan hujan, karena benar-benar sebanyak itu. Jadi terima kasih telah mendengarkan kesaksian saya. Semoga kesaksian saya memberkati kita semua. Salam sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kita semua. Shalom.